Ketika kamu melihat beberapa monster dan entitas yang mereka coba kendalikan, mudah untuk menganggap organisasi SCP sebagai orang baik. Dan memang ketika kamu mengamati besarnya ancaman seperti Raja Scarlet, sulit bagi siapapun untuk tidak terlihat seperti teladan moral. Tapi organisasi bukan selalu satria berbaju zirah. Kadang-kadang mereka sendiri telah melakukan kekejaman yang mengerikan untuk menjaga subjek supranatural mereka tetap tersembunyi dan menjaga kita semua aman dari teror anomali. Tidak ada yang lebih jelas dari insiden mematikan yang terjadi pada tahun 2010. Organisasi telah menyadari kungkang terbakar lambat selama beberapa dekade dan banyak yang percaya bahwa entitas tersebut telah ada selama manusia menikmati media visual, film, TV, web, dan bahkan media cetak seperti buku dan majalah yang rentan. Secara teknis, nama SCP-2774 mengacu pada media visual apapun yang saat ini memegang entitas sebenarnya yang dikenal sebagai SCP-2774-A. Untungnya SCP-2774-A tidak pernah berhasil masuk ke internet, di mana itu dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah, tapi organisasi telah mempersiapkan kemungkinan itu. Mereka telah menemukan program software web crawler A03G32 yang dirancang untuk terus memantau semua bentuk media visual online untuk kemunculan SCP-2774-A. Jadi, apa itu SCP-2774-A? Apa yang begitu menakutkan sehingga bahkan gambarnya yang bocor ke internet berpotensi menyebabkan runtuhnya peradaban manusia? Sederhananya, SCP-2774-A adalah gambar entitas humanoid tak dikenal dengan kostum kungkang yang aneh. Meskipun gambar ini mungkin tampak tidak berbahaya, itu hanya karena hitam dan putih dan warna merah atau hijau telah dinetralkan dari gambar. Siapapun yang tidak buta warna merah hijau dan tak bagaimana secara tidak sengaja melihat versi sebenarnya dari SCP-2774-A memiliki nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian yang menanti mereka. Ini adalah nasib yang sama yang akan menimpa hampir seluruh penduduk kota Harper Ridge di Kanada Utara pada tahun 2010. Penduduk kota kecil ini bangun dan beraktivitas di pagi hari. Beberapa sedang bersiap-siap untuk bekerja, yang lain menikmati sarapan santai di depan televisi. Semua yang terkena dampak tanpa sadar telah melakukan kesalahan fatal dengan menonton berita lokal pagi itu. Sementara pembawa acara mengoceh tentang statistik ekonomi lokal dan menyampaikan iklan garing untuk festival kota yang akan datang, gambar yang familiar dari sesuatu dalam kostum kungkang muncul sebentar di lokasi syuting di belakangnya. Sebagian besar penduduk Harper Ridge yang melihat siaran itu bahkan tidak memperhatikan kungkang, tapi pada saat menentukan itu, hampir setiap dari mereka akan celaka. Kungkang terbakar lambat tidak selalu mempengaruhi semua orang yang melihatnya. Ilmuwan organisasi telah menemukan bahwa umumnya itu hanya mempengaruhi 40% orang yang terpapar dan tidak mempengaruhi mereka yang menderita buta warna sama sekali. Namun salah satu detail yang lebih menakutkan tentang kungkang yang diklasifikasikan sebagai gambar memetik SCP karena kemampuannya untuk menyebar dan muncul secara acak hampir di mana saja adalah bahwa itu tumbuh lebih kuat dan lebih menular dengan setiap korban hidup yang terpengaruh. Setelah mengklaim jumlah besar korban baru katakanlah dari kota kecil Kanada, tingkat infeksi SCP-2774-A dapat meningkat hingga 60% atau lebih. Penduduk Harper Ridge membuat predator mereka sendiri lebih mematikan tanpa menyadarinya. Di fasilitas organisasi terdekat, unit sudah dimobilisasi. Sudah terlambat bagi mereka yang telah melihat kungkang terbakar lambat, tapi yang lain berpotensi diselamatkan jika situasinya dapat diatasi dengan cepat. Selain web crawler yang terus memantau internet, organisasi SCP juga memiliki sejumlah besar tim khusus yang memindai siaran di seluruh dunia untuk kemungkinan insiden paparan SCP-2774-A. Ketika salah satu tim ini mendeteksi kehadiran kungkang dalam siaran berita pagi Harper Ridge dan menemukan bahwa lebih dari 4.000 warga sipil telah terpapar, mereka tahu bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kembali ke Harper Ridge, situasinya sudah memburuk beberapa jam setelah sejak siaran dan mereka yang terpapar sudah mulai mengalami gejala aneh. Pertama, rasa lelah dan lesu, kemudian beban yang tidak biasa pada tubuh mereka, seolah-olah mereka mengalami kelelahan otot yang tiba-tiba dan ekstrim. Orang-orang yang terpapar SCP-2774-A juga mengalami kognisi yang kabur, bahkan berpikir jernih menjadi perjuangan yang nyata. Pada titik inilah efek sebenarnya dari menyaksikan kungkang terbakar lambat mulai terasa. Sekitar 6 jam setelah paparan awal, sedikit demi sedikit orang yang terinfeksi kehilangan semua fungsi kognitif dan kemampuan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Tubuh mereka masih melakukan gerakan dasar dengan sangat lambat, tampaknya hanya sebagai hasil dari memori otot, tapi mereka tidak memiliki kendali atas apa yang sedang terjadi. Mereka menjadi pada dasarnya zombie hidup, terjebak dalam tubuh mereka sendiri dan hanya samar-samar menyadarinya. Pengalaman mengerikan ini benar-benar konsisten dengan penelitian organisasi sebelumnya tentang efek melihat SCP-2774-A. Dan dalam putaran yang hampir lebih kejam daripada zombifikasi permanen, korban kungkang terbakar lambat secara acak dialokasikan sekitar 150 detik kejernihan setiap 24 jam sebelum dipaksa kembali ke keadaan zombifikasi mereka. Saat 4.000 penduduk Harper Ridge mulai mengalami efek ini, semua saluran komunikasi lokal ke kota diputus oleh organisasi. Tim operator gugus tugas taktis yang diperlengkapi dengan baik mulai tiba di tempat kejadian tak lama setelah itu, disertai dengan sejumlah
sejumlah unit penahanan berupa bus dan truk. Beruntung bagi mereka, para korban zombifikasi dari kungkang terbakar lambat pada dasarnya sangat jinak dan patuh. Mengembalakan 4.000 dari mereka ke dalam unit penahanan hampir seperti bekerja dengan ternak. Beberapa penduduk lokal yang tidak terinfeksi berusaha untuk memprotes penculikan tiba-tiba dari orang-orang terkasih mereka yang menjadi zombie. Penduduk ini ditundukkan dan ingatan mereka dihapus dengan amnestik organisasi atau dimatikan di tempat. Seperti hampir semua situasi yang mungkin terjadi, organisasi SCP sudah memiliki langkah-langkah untuk kejadian paparan massal seperti ini. Secara keseluruhan, hanya 4.000 yang masih berada di ujung bawah skala infeksi potensial. 4.000 korban secara diam-diam dibawa ke lokasi 116, sebuah lokasi pengujian organisasi di bawah arahan Dr. Martin dan komandan keduanya, Dr. Clara Chung. Di sana mereka telah melakukan penelitian pada sekitar 2.400 subjek yang terinfeksi dari insiden sebelumnya, termasuk anggota organisasi yang secara tidak sengaja terinfeksi selama proses pemantauan. Sejauh ini, tampaknya kondisi yang disebabkan oleh menyaksikan kungkang terbakar lambat tidak dapat disembuhkan, dan dengan 6.400 korban hidup yang diketahui berada di lokasi 116, SCP-2774-A berada pada tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua anggota lokasi diinstruksikan untuk melanjutkan dengan hati-hati dan dengan cermat mengamati perilaku subjek uji baru mereka. Dr. Chung mempelopori sebagian besar penelitian langsung ke penduduk Harper Ridge yang terinfeksi dan mengamati beberapa fenomena menarik dalam pola perilaku korban saat kondisinya meningkat. Subjek yang terinfeksi bahkan dalam keadaan sebagian besar zombifikasi mengembangkan obsesi religius yang hampir fanatik dengan citra kungkang terbakar lambat. Ketika dibiarkan sendiri, mereka akan membuat berhala SCP-2774-A. Ini termasuk patung amatir yang terbuat dari tumpukan sampah, gambar kungkang dengan bahan apapun yang bisa mereka dapatkan, atau bahkan menulis secara obsesif tentang kungkang. Dr. Chung berspekulasi bahwa perilaku ini mungkin merupakan tindakan penenangan di pihak korban, berharap entah bagaimana menyenangkan kungkang terbakar lambat dan mengurangi efeknya pada mereka melalui ibadah. Namun dia kemudian mengetahui bahwa kebenaran masalah ini jauh lebih meresahkan. Awalnya, karena sebagian besar mereka patuh, subjek yang dipenjara di lokasi 116 diberi tali yang relatif panjang. Subjek bahkan dialokasikan 2 jam sehari untuk interaksi sosial dengan sesama subjek pada waktu makan dan selama periode istirahat yang ditentukan. Selama waktu ini, subjek sering menukar patung kungkang terbakar lambat mereka satu sama lain, namun Dr. Chung mencabut periode interaksi sosial dan mulai membatasi subjek untuk memisahkan sel penahanan tingkat Euclid ketika kekerasan mulai pecah di antara mereka. Menjadi jelas bahwa selama periode kejernihan 150 detik setiap 24 jam, subjek akan menjadi sangat tertekan, gelisah, dan bahkan agresif. Dr. Chung juga memerintahkan semua berhala, mulai dari patung, sampah, hingga coret-coret dan catatan pada potongan kertas yang terfragmentasi untuk segera dihancurkan. Pada peningkatan kekuatan barunya, organisasi menjadi khawatir bahwa SCP-2774-A dapat mengembangkan kekuatan untuk bermanifestasi melalui gambar-gambar ini. Tidak ada kemajuan berarti yang dibuat untuk penyembuhan kondisi tersebut, jadi sesuatu perlu dilakukan sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Dengan harapan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses internal para korban kungkang terbakar lambat, Dr. Chung memutuskan untuk melakukan serangkaian wawancara dengan subjek di bawah asuhannya. Dua subjek itu, subjek 0866 alias David dan subjek 7444 alias Claire, diisolasi selama 24 jam dengan harapan dapat menangkap mereka selama 150 detik kejernihan harian mereka. Dr. Chung dan organisasi menemukan hasil dari dua wawancara ini sama mencerahkannya juga benar-benar menakutkan. Ketika David mendapatkan kembali kejernihannya, dia berada dalam keadaan agitasi yang ekstrim dan menunjukkan fiksasi yang meresahkan pada jam di ruang wawancara lokasi 116. Dengan pertanyaan langsung dari Dr. Chung, dia mengungkapkan bahwa korban kungkang terbakar lambat sepenuhnya menyadari apa yang terjadi selama periode zombie mereka. Dia membandingkan sensasi menjadi penumpang terjebak dan terikat dalam kendaraan di mana mereka tidak memiliki kendali. Namun dalam kondisi ini, korban juga tidak dapat menahan pikiran secara konsisten selama lebih dari 5 detik. Ini membuat mereka dalam keadaan disorientasi yang hampir konstan. Lebih buruk lagi, David menggambarkan bahwa para korban mengalami halusinasi yang hampir konstan dari citra kungkang asli, diatur dan dikendalikan gerakan mereka hampir seperti dalang. Karena jam, David menyadari kapan 150 detik kejernihannya akan segera berakhir. Setelah meminta maaf atas apa yang akan dia lakukan, David menerjang Dr. Chung, menyebabkan seorang penjaga yang hadir di ruang wawancara menembaknya mati demi perlindungan Dr. Chung. Wawancara Dr. Chung dengan Claire menggemakan sentimen yang sama. Selama 150 detik kejernihannya, Claire pertama-tama memohon untuk dibunuh sebelum membocorkan detail lebih lanjut tentang status zombifikasi. Dia menggambarkan halusinasi kungkang terbakar lambat yang terus-menerus menguntitnya dan mengendalikan gerakannya. Dalam beberapa kasus, kungkang akan memaksanya untuk membuka matanya sepanjang malam, sementara itu berdiri di samping tempat tidurnya dan berteriak padanya. Saat kejernihan Claire selama 150 detik berakhir dan dia menjadi tidak responsif, Dr. Chung mengajukan permintaan untuk pemusnahan Claire. Permintaannya dipenuhi 3 hari kemudian. Wawancara ketiga dengan subjek 9225, juga dikenal sebagai Jason, menunjukkan bahwa SCP-2774
A tampaknya secara manual memulai pertarungan antara subjek, bahkan mungkin untuk hiburan sadisnya sendiri. Dia juga menyatakan sebelum menutup wawancara bahwa citra Kungkang dalam halusinasinya menjadi lebih gelap dan lebih nyata, hampir seperti menjadi makhluk fisik yang nyata yang merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dr. Chung untuk pertama kalinya benar-benar takut. Tampaknya bagaimanapun juga, kekuatan SCP-2774-A berkembang pesat sebagai akibat dari banyaknya korban aktifnya. Tingkat infeksinya kemungkinan telah meningkat jauh di atas 40% dan kemampuannya untuk bermanifestasi kemungkinan akan meningkat juga. Jika Kungkang terbakar lambat dapat bermanifestasi di secara nasional, jutaan orang akan terinfeksi sehingga hasilnya benar-benar apokaliptik. Dr. Chung hanya melihat satu solusi yang mungkin membatasi pertumbuhan kekuatan entitas, tapi itu tidak akan bagus. Dia merancang sebuah program yang dikenal sebagai prosedur XXJ9. Sebagai bagian dari prosedur, staf tambahan segera dibawa ke lokasi 116. Tujuan sebenarnya dari rencana itu terungkap tak lama kemudian, untuk mengurangi jumlah subjek aktif di tempat dari 6.400 menjadi hanya 200 dengan harapan mengurangi risiko. Selama beberapa hari berikutnya, staf di lokasi 116 terlibat dalam tugas mengerikan untuk mengeksekusi sekitar 6.200 subjek yang terinfeksi melalui suntikan mematikan. Ini adalah kekejaman yang sangat mengerikan bahkan menurut standar organisasi SCP, sehingga Dr. Chung mengizinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menggunakan amnestik tingkat A untuk menghapus ingatan mereka tentang keterlibatan mereka dalam pembunuhan massal terhadap subjek lokasi 116. Setelah pemusnahan organisasi melaporkan turunan manifestasi SCP-2774-A, maka prosedur Dr. Chung memang berhasil hanya dengan korban manusia yang berat. Insiden tragis kelolosan tahanan Harper Ridge SCP-2774 di 2010 adalah pengingat suram tentang seberapa jauh organisasi SCP bersedia melakukan pekerjaan mereka, dan pengingat untuk berhati-hati kemana kamu melihat, karena ada gambar yang punya dampak yang jauh lebih tahan lama daripada yang lain. Sekarang tonton SCP-5049, penjual kulit, depo diskon homunculus setandan, dan rahasia di dasar SCP-087 terungkap untuk kengerian anomali yang lebih menakutkan dari organisasi SCP.